kemanusiaan, gerak terpadu pemerintahnya, masyarakat dan dunia usaha demi negara, wujudkan cita menuju ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Semangat berjuang demi panggilan kemanusiaan, gerak terpadu pemerintahnya, masyarakat dan dunia usaha demi negara, wujudkan cita menuju ketangguhan bangsa menghadapi bencana, menuju ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Bengkalis melalui FM 90,7 MHz, pemirsa live TikTok BPBD dan juga RRI Bengkalis, juga live di streaming YouTube RRI Bengkalis. Apa kabar Anda pada pagi hari ini? Semoga kami temui dalam keadaan sehat dan semangat selalu. Di Bengkalis saat ini ya sejuk, tapi kita sudah mulai memasuki musim kemarau. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk persiapan untuk menghadapi musim kemarau. Dan pada kesempatan ini kita akan bahas ya tentang karhutla atau kebakaran hutan dan lahan yang sudah menjadi isu tahunan di berbagai daerah, khususnya di Bengkalis. Bagaimana sebenarnya desa bisa berperan penting dalam pencegahan penanganan karhutla ini? Kita bahas bersama. Untuk menjawab hal itu dalam dialog interaktif luar studio yang saat ini kita bersama di kantor BPBD Bengkalis. Dalam dialog luar studio peran Pemdes dalam pengendalian karhutla. Ya, di sini juga sudah hadir berbagai perwakilan dari desa-desa yang ada di Kabupaten Bengkalis, para relawan, dan kami ucapkan semuanya selamat pagi. Anda juga nanti bisa bergabung di live interaktif kami di 0823 8836 4742. Nah, kita akan langsung ya untuk menyapa narasumber kita yang luar biasa yang sudah hadir, menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang untuk hal ini. Yang pertama dari BPBD sendiri, Bapak Ersan. Selamat pagi Pak Ersan. Selamat pagi. Ya boleh. Yang kemudian dari akademisi sudah hadir juga bersama kita ya Bapak Nurul ya, Nurul Fahmi. Selamat pagi Pak. Ya. Dan pendengar untuk pagi hari ini Anda juga nanti bisa berinteraktif bersama kami. Dan kita akan bahas dulu nih bagaimana peran Pemdes dalam pengendalian karhutla. Saya mungkin pertama ini mau ke Pak Ersan dulu nih. Nah, setiap tahun nih kita kan selalu mendengar tentang ancaman karhutla, terutama di musim kemarau. Bagaimana nih Pak kondisi terkini di Bengkalis saat ini? Baik, terima kasih Mbak Dila. Jadi kita melihat kejadian kebakaran hutan dan lahan ini sebenarnya memang satu kejadian yang sangat mengganggu ya Pak Fahmi. Jadi secara ekologis dan sosial karhutla tadi berulang-ulang tiap tahun. Nah, kita itu punya satu itikat semuanya, satu keinginan bahwa bagaimana melakukan pengendalian dan upaya-upaya untuk mengurangi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Tapi kan memang kebakaran hutan dan lahan ini ada beberapa faktor ya. Pertama Mbak Nabila, mungkin kita bisa melihat faktor yang disebabkan oleh cuaca ekstrim. Kan teman-teman dari desa juga melihat bagaimana kalau kondisi sekarang panasnya begitu meningkat, tiba-tiba ada perubahan iklim dengan dasar yang hujan, tiba-tiba Pulau Bengkalis hujan, kemudian agak genangan Pak, sebenarnya bukan banjir yang terjadi tetapi genangan. Cuman karena kita sudah biasa menyebutnya kalau airnya sampai di
depan tangga meluber dari drainase, kita sering bilang banjir, padahal itu hanya genangan. Ya, artinya drainase sudah tidak mampu menanggung debit air yang turun, sehingga agak sedikit lambat, 1-8 jam biasanya selesai terkendali dengan baik. Nah, jadi cuaca yang ekstrim itu Mbak Nabila, itu merupakan salah satu penyebabnya dari kebakaran hutan dan lahan. Yang kita masuk musim panas misalnya. Kemudian ada faktor manusia. Nah, ini faktor manusia ini teman-teman 99% ini Mbak Nabila. Ya, Bapak ya, 99% itu karhutla itu disebabkan oleh kegiatan manusia. Yang pertama bisa karena unsur kesengajaan, kelalaian, kemudian ketidaktahuan, dan bisa saja karena memang ada semacam satu kebutuhan ekonomi. Orang kalau sudah berhitung memang tidak ada tempat yang lain bekerja, akhirnya menjadi apapun yang bisa menghasilkan untuk menghidupkan itu kan dilakukan, walaupun di perkebunan, di lain dan sebagainya kan seperti itu. Yang ketiga ada faktor alam. Faktor alam ini biasanya hanya 1%, misalnya sambaran petir. Nah, sambaran petir itu kan terjadi pada hutan-hutan tertentu. Kalau di Sungai Alam belum pernah kan Pak, sambaran petir, atau di Air Putih, Wonosari belum pernah kan? Belum ada kan Pak, di Senggoro sambaran petir langsung terbakar kan, tidak, yang ada ini. Nah, artinya apa? Tren karhutla kita sebenarnya 99% kejadian itu justru akibat kegiatan manusia, baik deforestasi maupun yang mengakibatkan degradasi lahan. Nah, kegiatan deforestasinya apa? Alih fungsi lahan misalnya. Jadi tanaman yang tadinya bagus di beberapa yang dari desa lebih paham. Ada lahan gambut kita, karena faktor gambut kita kering ya, faktor hidrologis juga menjadi penentu kan. Karena gambut itu kan sifatnya seperti spon. Jadi dia reservoir, dia menyimpan. Kalau kita bapak-bapak di rumah punya spon cuci piring atau melihat istrinya, kalau dimasukkan di air itu kan airnya ngumpul di spon cuci piring itu. Kalau kita peras itu kan keluar. Nah, gambut itu sebenarnya seperti itu. Tetapi karena ada perubahan fungsi lahan tadi, gambut yang tadinya harusnya normal kita rubah ya dari lahan yang original, kemudian dia diganti dengan perkebunan dan lain sebagainya tanpa melihat tata water manajemennya dengan baik, memperhitungkan hidrologisnya dengan baik, akhirnya ya kita menjadi kering. Nah, ini yang menyebabkan. Nah, di Bengkalis, khususnya di Pulau Bengkalis atau Kabupaten Bengkalis, kita ini Bapak lebih kurang 74% itu loh Mbak, itu 74% itu lebih kurang kita adalah gambut gitu. Gambut yang berada di wilayah pesisir, gambut yang sangat rentan terhadap kebakaran hutan dan lahan ketika musim kering atau musim kemarau. Karena apa? Karena infiltrasi dari air laut yang masuk ke tanah kita, jadi 74%. Nah, buktinya apa? Gambut kita ini rusak misalnya. Pertama degradasi tadi, yang kedua Bapak mungkin bisa lihat kalau di sekitar tempat tinggal kita yang gambut, kita kan lihat ada pohon kelapa ya Bapak ini. Misalnya kan kita bilang akarnya keluar ke atas, iya kan? Itu sebenarnya bukan akarnya ke atas, tapi terjadi proses subsiden namanya. Jadi subsiden itu Mbak, tanah itu turun menjadi lebih jauh sehingga akarnya timbul. Jadi turunnya tanah itu, kenapa tanah bisa turun? Karena hidrologis airnya sudah kering di bawahnya. Jadi proses dekomposisi, proses pembusukan gambut ini terjadi, ditambah lagi dengan kekeringan air yang akibat pembuatan kanal dan lain sebagainya, kemudian desakan-desakan ekonomi alih fungsi lahan tadi, gambut kita kering, gambut kita menjadi turun, dan ini rentan untuk terjadi kebakaran. Ini kemarin kita di 2025 misalnya, Kecamatan Bengkalis ini sebenarnya dari tahun 2020 itu bagus penanganan karhutlanya. Jadi 2020 sampai 2024 itu kalau di 2021 kita angkanya tinggi, hampir ratusan, kita bisa turun grafiknya. Nah, turun grafiknya bagus sampai di 2024. Artinya ada penekanan keberhasilan dalam menangani karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Tetapi di 2025 kita masuk lihat pada September itu naik ke luasannya menjadi 19. Artinya apa? Artinya ada sesuatu yang harus kita perbaiki mungkin dalam proses penanganan karhutla ini. Apa itu? Peran masyarakatnya dalam bentuk partisipasi masyarakatnya untuk terlibat langsung. Kayak begini loh Mbak. Artinya kenapa masyarakat harus terlibat?
masyarakat ini orang yang tinggal di tempat itu, orang yang tumbuh dan berkembang, kemudian orang yang berpengalaman dalam menyelesaikan persoalan karhutlah. Kan bapak-bapak yang paling di depan ya, bapak-bapak yang paling tahu kan begitu. Orang lapangan kan melihat langsung, oh ternyata si A kebunnya yang harus terbakar ini sebenarnya di sini nih. Ini luasannya ini pasti kebun si A ini. Jadi informasi yang benar akurat itu adalah bapak-bapak ini yang menjadi ujung tombak di desa itu. Nah saya pikir tren ini kita bisa kembali menekan tren karhutlah ini apabila bapak-bapak juga memberikan informasi. Saya pikir masyarakat kita sebenarnya berani memberi informasi, cuman memang harus dikoordinir dengan baik ya, apakah dari MPA atau MPB-nya, kemudian dari pihak desanya. Jadi tren itu bisa turun apabila partisipasi masyarakat kita ikut serta dalam penanganan karhutlah itu. Jadi masyarakat sekarang kita tidak lagi berpikir bahwa masyarakat itu adalah objek hanya sebagai kalau ada kebakaran masyarakatnya dilibatkan untuk turun. Itu kan biasanya begitu. Nah sekarang bagaimana kita sama-sama untuk merubah ini bapak-bapak menjadi subjek. Artinya bapak-bapak juga harus ikut dalam partisipasi masyarakat, memberikan saran. Pak, ini kalau kebakarannya di desa kami harusnya kita begini Pak. Nah bapak-bapak harus begitu loh sekarang itu. Bukan lagi bapak-bapak lapor ke BPBD, kami butuh pemadam kebakaran, kemudian kita selesaikan, tetapi bapak-bapak harus menjadi subjek. Bapak-bapak harus berani mengatakan, Pak ini penyebabnya ini, kalau mengatasinya begini dengan kearifan lokalnya seperti ini loh. Jadi ada saran yang kita butuhkan ke instansi yang terkait. Kemudian bapak-bapak juga ikut merancang dalam kegiatan penanganan itu untuk pengendaliannya. Tidak bisa lagi bapak-bapak hanya memegang mesin dan selang. Kita tidak mungkin hanya menyelesaikan untuk mengatasi ketika terjadinya karhutlah. Tapi yang kita yang kita butuh itu adalah bapak-bapak bisa berkolaborasi bagaimana caranya kita mencegah dalam mengendali kebakaran hutan dan lahan. Nah akhirnya Mbak, yang kita ingin adalah masyarakat dalam partisipasinya bisa menjadi evaluator. Seperti itu evaluasinya. Jadi kita bisa sama-sama evaluasi ini. Oh berarti desa kita, Sunggoro, Air Putih, Pelekik, Sungai Monosari, kejadian karhutlahnya begini, kita harus evaluasi untuk melakukan pengendalian ke depan itu seperti apa. Akhirnya kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan karhutlah ini tidak lagi dengan penanganan tetapi dengan upaya pencegahan. Apa yang kita harapkan? Ada perubahan paradigma Mbak sebenarnya. Nah perubahan paradigma itu seperti apa? Tadinya mindset kita berpikir bahwa kita petugas penanganan kebakaran hutan dan lahan. Sekarang mindsetnya kita rubah. Bagaimana kita menjadi tombak terdepan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Saya pikir seperti itu. Baik, menarik sekali nih Pak Ersan. Kita pengen juga dengar bagaimana dari akademisinya. Bagaimana dari akademisinya pengendalian karhutlah ini seperti apa menurut Pak? Pak Nurul. Baik, terima kasih Bu. Jadi begini, kalau kami dari akademisi berkaitan dengan bagaimana penanggulangan bencana kebakaran hutan ini ya, kalau itu semuanya. Jadi kami bisa cerita sedikit Bu ya. Jadi untuk kebakaran hutan ini, kita tahu di Riau, di Pekalongan khususnya, itu memang lumbungnya lah, lumbung titik-titik kebakaran itu berhalis, kayak gitu ya. Karena mungkin kita katakan tadi bahwa kita kan gambut, dan gambut itu ketika terjadi kebakaran hutan itu hujan deras pun begitu padam, nanti panas lagi, ada angin, jadi lagi. Nah, dan juga untuk kebakaran hutan ini adalah berkaitan dengan manusianya, humannya, orangnya. Jadi nak paling simpel aja sekarang ini. Jadi ketika mau buka lahan dibakar, ya kira itu beres, ternyata akan menyebar kemana-mana. Nah, untuk di peran akademisi, jadi kami dari tahun 2015-16 itu sudah melakukan riset penelitian berkaitan dengan kebakaran hutan ini. Nah, itu berkaitan bagaimana membuat teknologi untuk proses monitoring. Nah, karena kalau di akademisi itu kami ada namanya riset penelitian dan pengabdian. Nah, salah satunya itu berkaitan dengan waktu itu lagi tren, lagi tingginya kebakaran hutan di mana-mana di Riau khususnya ya. Sampai dulu kami 2014 itu kalau pulang dari kuliah di Surabaya ke Pekanbaru nunggu dulu karena kabutnya tebal. Nah, jadi itu
kami coba melakukan riset untuk kebakaran hutan tadi itu monitoring asapnya, kemudian temperaturnya, karena itu ada berkaitan dengan hasil akhirnya, hasil mappingnya itu adalah oh itu kebakaran gitu. Nah setelah itu kami juga 2023 itu kami dapat pendanaan riset juga. Nah itu berkaitan kebakaran hutan juga. Kami juga kemarin fokus di Bengkalis. Nah ini kami melakukan pembuatan sistem itu untuk namanya EWS, Early Warning System, untuk kebakaran hutan. Nah karena ini hanya sebatas riset karena kalau riset ini kami mencoba mencari formula-formula yang berkaitan dengan kebakaran hutan ini apa saja sih. Nah apa yang kami lakukan monitoring? Kami coba monitoring suhunya, kemudian kelembapan udaranya, CO-nya, CO2-nya. Nah, kemudian setelah data kami collect datanya, kami analisa, kemudian dapat sebuah keputusan. Oh ini kemungkinan kebakaran hutan nih, kebakaran. Atau ini hanya sebatas orang membakar sampah gitu. Dari mana kita tahunya? Kita melihat trennya, melihat kondisi asapnya itu apakah dia continuous atau hanya 5 menit hilang atau 30 menit hilang gitu. Nah ini yang bisa kita mitigasi. Nah tentunya bapak-bapak semuanya memang kita sebagai mitigasi awal. Nah, kalau dari akademisi teknologinya sekarang kita tahu bahwa ada namanya teknologi IoT, Internet of Things. Nah, mungkin bapak kita pernah dengar, tapi nggak tahu apa itu IoT ya. Tapi intinya kita bisa melakukan monitoring, pemantauan. Kalau di websitenya kementerian itu namanya Sipomi Pak, Sipomi Plus. Dia menampilkan hotspot yang ada, tapi mereka menggunakan satelit. Nah kalau kita bisa kita terapkan yang lebih nanti Pak ya, karena bisa memitigasikan. Jadi ketika misalkan terjadi kebakaran di sungai alam misalkan, kita tahu nih titiknya di mana. Kalau misalkan kita tahunya kebakaran di sungai alam, tapi kita nggak tahu apa tadi tentang hutan, mana kita nggak tahu. Tapi dengan teknologi ini kita nggak tahu titiknya kategorinya segini. Gitu. Nah jadi ini tentunya akan sedikit membantu lah. Tapi bukan bisa dia sebagai dengan alat ini bisa padam semuanya enggak. Tapi dia mitigasi awal, artinya solusi early warning ya. Jadi setiap kalau misalkan terjadi kebakaran, asapnya tebal, kita sudah tahu nih apa penanggulangan yang akan kita lakukan nanti sesuai dengan bapak-bapak ini. Misalkan ke lapangan apa yang perlu kita lakukan seperti itu. Luar biasa dan menarik sekali ya dari keterangan Pak Nurul tadi. Nah, pendengar, untuk Anda yang bergabung bersama kami, silahkan Anda kirimkan nanti pertanyaan Anda di WhatsApp kami 0823 8836 4742, dan nanti juga Anda bisa kirimkan pertanyaan melalui kolom komentar di live TikTok dan juga YouTube kami. Nah, kita kembali lagi ke Pak Ersan ya. Selama ini Pak, ya gimana nih untuk bagaimana dengan BPBD dengan kepala desa atau desa-desa yang mengalami karhutla ini, koordinasinya seperti apa Pak selama ini? Baik, memang kalau BPBD ini kan ada perannya. Yang pertama, kita BPBD ini kan ada 3 Pak fungsinya. Yang pertama sebagai koordinator, kemudian pelaksana. Nah kalau ke desa-desa kan ada beberapa desa yang kita join itu dengan membentuk namanya desa tangguh bencana. Kemudian ada, kalau di masyarakatnya ada namanya masyarakat peduli bencana, MPB atau MPA. Mungkin di Kepala Bapak air putih ada MPB kalau tidak salah ya. Ada MPB, kemudian ada MPA juga dari KLHK. Nah, BPBD dalam fungsinya sebagai koordinasi, pelaksana koordinasi itu, pertama setiap kejadian terjadi atau tidak kebakaran hutan dan lahan maupun bencana yang lain, kita biasanya melakukan koordinasi dengan pihak desa. Jadi data awal itu adalah memang data dari desa, nihil atau terjadi. Nah ada petugas kita namanya di Pusdatin atau Pusdalop di setiap kecamatan. Kalau di Kabupaten Bengkalis ini Pak, kita setiap kecamatan itu ada 2 petugas yang memang on time dengan kegiatan satu hari itu reportnya 2 kali. Jadi mereka pagi
12, kemudian malam juga batasnya sebelum jam 7, atau kalau ada kegiatan yang sifatnya darurat mereka akan report sampai jam 9 malam. Nah, jadi koordinasinya dari komunikasi untuk pelaporan pencegahan kita ada Pusdatin. Nanti sumbernya pasti tertera apakah dari MPA atau kepala desa atau dari Babinsa atau Babin Kamtipmas. Nah, kemudian BPBD juga melakukan upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas terhadap masyarakat desa, terutama aparat desa dan juga masyarakat. Peningkatan kapasitas ini kita melakukan sosialisasi, jadi peningkatan sosialisasi tentang bahaya karhutlah, dan bahkan kita coba ke depan bagaimana upaya pencegahan karhutlah ini tidak hanya berbicara kepada masyarakat, tapi ke masyarakat yang paling terkecil itu adalah keluarga. Jadi kita juga ingin masuk ini sebenarnya ke keluarga tangguh bencana. Nah, jadi ke depan BPBD juga akan coba, karena kalau ibu-ibu atau emak-emak ini kan lebih cepat nih informasinya, iya kan? Kalau ada tentang cerita bahaya karhutlah dan lain sebagainya. Nah, berikut BPBD juga akan mencoba untuk mengakselerasi pencapaian pemahaman terhadap karhutlah ini. Kita udah susun nih dari pusat pengen nanti kita satu hari kita berbicara diskusi tentang kearifan lokal. Apa sebenarnya kearifan lokal yang bisa kita unggulkan? Misalnya membakar, atau kalau kita kenal dulu dengan mengerun misalnya. Kita mengerun, kita masih aman-aman aja Pak waktu itu. Memang waktu itu gambut kita, kalau kita bilang mungkin pada tingkat gambutnya adalah gambut hemik ya. Gambut hemik itu artinya gambut yang prosesnya belum selesai, yang separuh matang Pak. Kalau gambut sudah matang itu kalau bahasa kita kelang manis Pak. Tanah kelang manis itu Pak, itu kan gambut saprik ya. Jadi kalau kita pegang, kita genggam cuma ada sekitar 15%, berarti kan proses dekomposisinya selesai dan dia menjadi seperti butiran pasir. Kita di pulau menganggapnya seperti kelang manis. Nah, pada cara gambutnya gambut saprik kan ya. Dulu kita menurun Pak kita menurun tapi tidak terbakar, iya betul. Tapi gambut kita waktu itu masih kategori gambut spor matang, artinya hemik. Jadi kelembapannya masih ada. Jadi kalau bapak-bapak juga masuk ke kebun dulu ya, kita nginjak gambut itu kan masih berair Pak, iya kan? Artinya proses dekomposisinya belum selesai, gambutnya masih alami, iya kan? Bapak kan nggak bisa nanam apa-apa di situ, kecuali tanaman yang memang tahan dengan air. Nah, pada tingkat gambut seperti itu yang kita kenal dengan hibrid, artinya gambut yang memang Bapak cangkul satu mata cangkul saja, airnya bisa keluar lebih cepat. Nah, itu kan hibrid Pak. Sekarang kita gali sumur di gambut, mungkin Bapak udah agak aneh sekarang kan, udah sampai setengah meter, 1 meter, tapi airnya masih kisarannya baru udah gali 1 meter dari permukaan, baru di dalam ketemu air kan. Itu kenapa? Berarti kan ada sesuatu yang proses di gambut yang rusak. Nah, jadi BPBD masuk dari KIE, Komunikasi Informasi Edukasi, baik untuk masyarakat, kemudian untuk masyarakat terkecil keluarga, dan nanti ke depan kita coba untuk ke kearifan lokal. Karena saya pikir kearifan lokal ini sangat luar biasa. Kalau kemarin kita ngobrol diskusi dengan Kalimantan Barat ya, jadi kita kan sering nih Pak, setiap 1 bulan itu Mbak, BPBD ini dari pusat itu kan mengadakan webinar nasional Pak. Ini udah volume ketiga, nanti aku bicaranya juga dari Kalimantan. Nah, jadi Kalimantan Barat itu yang kita adopsi, mereka itu diizinkan untuk membakar perkebunan atau lahan itu dengan kapasitas tertentu, tapi pada hutan-hutan tertentu, tenaga tertentu. Nah, kita sebenarnya di Pulau Bengkalis juga bisa menerapkan kearifan lokal. Kalau Bapak Ibu memerun, tentu pertama harus melihat pasti apakah gambut itu kering atau tidak, agar tidak terjadi kebakaran hutan yang luas. Jadi upaya BPBD dengan pemerintah desa dalam penanggulangan pengendalian kebakaran hutan dan lahan ini adalah peningkatan kapasitas. Kita dari BPBD sekarang concern bagaimana meningkatkan upaya merubah paradigma dari penanganan kepada pencegahan. Baik, terima kasih Pak. Dan pendengar, kita akan lanjutkan nanti dialog kita setelah kita break dulu untuk mendengarkan iklan dari masyarakat. Ya. Baik pendengar, kembali lagi di dialog interaktif Ruang Studio RRI Bengkalis yang saat ini langsung dari kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bengkalis. Dan untuk Anda pendengar setia kami melalui RRI Digital, bisa like TikTok RRI Bengkalis, TikTok BPBD
nih Pak, sesuai tema kita, peran Pemdes dalam pengendalian karhutla. Koordinasi nih dari BPBD dengan camat, dengan kepala desa untuk penanganan ini ketika ada karhutla, pengendaliannya seperti apa Pak? Apakah pernah ada seperti pelatihan, kemudian apakah ada relawan di daerah-daerah ini? Dan apakah ada peralatan sederhana nih untuk apa yang mereka lakukan sambil menunggu dari BPBD-nya seperti itu, ya Pak? Oke Mbak, jadi begini, kalau koordinasi kita dengan pemerintah desa maupun pemerintah kecamatan, kemudian BPBD ini kan pertama kita membentuk nih yang namanya masyarakat peduli bencana atau MPB. MPB namanya. MPB ini desa air putih, sudah ada ya. Kemudian Singalam ada kan MPB. Jadi di beberapa desa kita sebenarnya di wilayah Kabupaten Bengkalis itu 7 desa kita telah membentuk MPB sesuai dengan karakter bencana. Kalau di Pulau Bengkalis kan kita lebih concernnya MPB ke penanganan karhutla. Jadi mereka penanganan karhutla biasanya kepala desa atau dari perwakilannya itu kan sering ketemu di lapangan. Kita ngobrol tuh, kira-kira kalau desa ini butuh alatnya apa sih untuk pemadaman dan lain sebagainya. Yang paling sederhana itu kita lebih menganjurkan desa ini sebenarnya untuk mini strike saja. Kan di Singalam ada mini strike ya Pak. Mini strike dia itu ada mesin mini strike pemadaman. Jadi mini strike ini kecil, dia bisa digendong dengan kapasitasnya cukup lumayan. Kalau untuk jarak 500 meter masih bisa main dengan 3 roll selang itu masih bisa oke, dengan satu nuzul saja sudah cukup. Tapi kalau di connection kan menjadi wire connection dia nggak bisa. Jadi itu bentuknya, kita ketemu di lapangan, kita koordinasi untuk desa apa yang mereka butuhkan, misalnya untuk peralatan ini. Jadi teman-teman biasanya ketemu di lapangan itu sekalian diedukasi itu. Karena kan satu mesin harus ada yang menjaga pompa air sedotnya, kemudian juga harus ada yang memegang selang rollnya. Nah ini kan ketemu di lapangan seperti itu. Nah jadi pelatihan-pelatihan model seperti ini kita edukasikan sebenarnya lebih banyak kita itu ketemu di lapangannya. Jadi kalau sudah di lapangan, teman-teman yang dari MPB atau dari MPA itu secara otomatis mereka bergerak sendiri dari pihak desanya. Nah kalau untuk sisi yang lain, tentu kita mendorong nih kepada pemerintah desa, bagaimana kita bisa terus mengembangkan kemampuan aparatnya, baik masyarakat peduli bencananya, kemudian linmasnya, kemudian komunitas yang ada di desa untuk melakukan upaya-upaya kegiatan penanganan. Kalau simulasi kan kita buat gabungan Mbak biasanya. Jadi kemarin kita simulasi TNI, Polri dan juga masyarakat di satu tempat, itu biasanya kita buat untuk gabungan. Kemudian juga Waalaikumsalam, Pak Pemulu, Pak Pemulu langsung datang. Ya Pemulu. Nah jadi ini yang kita lakukan hal seperti itu. Peningkatan kapasitasnya tetap pelatihannya, tetap edukasinya tetap kita lakukan, kita tetap koordinasi di lapangan. Untuk alat mereka bisa juga konsultasi. Kemudian teman-teman dari EPP atau EPA juga kadang-kadang dari pemerintah desanya juga datang ke kita melakukan upaya-upaya bagaimana peningkatan kapasitas. Karena kita butuh memang desa ini jangan peralatannya saja yang kita miliki, tetapi juga mereka harus bisa bagaimana untuk merawatnya. Jadi ini sering teman-teman diskusi, kadang-kadang kita perawatan alatnya seperti apa sih, apa yang menjadi kesulitan di lapangan seperti itu. Oke baik Pak. Ya kita ke Pak Nur Fahmi lagi ya. Nah seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, ada sistem pengendalian mitigasi bencana yang sudah dilakukan desain-desainnya. Apakah sudah ada diterapkan di Bengkalis untuk sistem itu? Apakah pernah ada uji cobanya? Ya, baik. Tentunya yang kami lakukan riset sebelumnya itu sudah kami coba uji coba di kampus itu ya, karena ada kami coba itu untuk kami buat secara pakai kecilan untuk mencoba alatnya. Nah itu memang kami buat dan itu mungkin sekali untuk kita dapat. Bahkan kita mencoba alatnya sudah pakai gitu. Nah dari sistem itu kami juga menyiapkan beberapa fiturnya. Jadi bisa dilakukan monitoring secara rentan. Rentannya seperti apa? Jadi kita sekarang yang namanya handphone semuanya sudah smartphone semua.
Jadi dia bisa memberikan informasi, bisa melalui WA, kan WhatsApp group ya. Nah, misalkan melalui email sebagainya. Nah, kemudian dia SMS, tapi dia memberinya secara detail informasi itu. Dan juga lokasi web, jadi kalau seperti Cipong itu, nah, bila ada titik-titiknya, nah kita cekkan juga, itu sudah bisa secara terintegrasi semuanya dan sudah bisa diakses secara online. Nah tentunya yang berkaitan dengan informasi, dan tentunya masyarakat juga harus melek teknologi. Nah, jadi kalau kita ceritanya dulu, ya keluar dari ini ya, dari Kalimantan, Gojek ya gitu ya. Jadi Gojek itu mereka membuat, kenapa akun itu? Oh, ojek nggak bisa nih karena mohon maaf nggak melek orang tua gini kalau Gojek gitu ya. Tapi ternyata orang tua sekarang nggak pintar ya. Semakan dan pesan itu ya. Jadi artinya paradigma itu harus berubah. Paradigma itu. Jadi paradigma itu berubah bahwa dengan teknologi kita bisa semuanya bisa kita aktifkan. Dan hikmah, jadi COVID itu hikmahnya itu Pak. Semuanya orang tahu atau orang itu udah kebiasa dengan teknologi. Nah tadi berkaitan lagi dengan Kalita, berarti teknologi yang kita buat, ya masyarakat juga harus paham. Nah, jadi minimal ketika misalkan di hutan udah tahu nih di mana nih gitu. Jadi ketika misalkan BPBD, pemerintah daerah, dia pengen tahu datanya di mana posisinya, oh itu loh kebakaran hutannya secara real. Jadi kita ngomongnya, oh kebakaran hutan spotnya 3, 3-nya di mana? Dari laporan dari NPA gitu ya, dari petugas. Tapi kan kita harus cross check juga lagi. Nah, tapi kalau dengan sistem ini kita udah tahu saluran. Jadi secara misalnya BPD menyampaikan dengan kepala pemerintah itu enak. Nah, kita bisa punya, misalkan kalau kita punya alat itu Pak, jangan banyak, misalkan tulis 1 aja. Nah, di sini di BPD itu kita bisa jadikan apa namanya, comment centernya, komentar ini. Jadi titik kebakaran di mana posisinya? Oh misalkan di sini alam kondisi cuacanya sekian. Jadi kalau kita tinggi cuacanya misalnya panas, ya hujan, kan kita tidak tahu tuh. Kalau karena dia menggunakan sistem, kita menggunakan AI, artificial intelligence, ya, dia bisa memprediksi dengan kebakaran, dengan panas sekian, dengan ada ini bakal sebagai hutan nih, atau tidak ada hujan nih gitu. Jadi kita bisa tahu untuk melihat tren. Mungkin seperti itu. Wah luar biasa ya, keren sekali inovasi yang dari akademisi ini. Nah tapi Pak, kira-kira inovasi teknologi seperti itu bisa nggak diterapkan di Kabupaten Bengkalis ini? Kira-kira? Ya tentunya sangat-sangat memungkinkan. Nah sangat memungkinkan karena itu menjadi salah satu inovasi yang oke, secara teknisnya sebenarnya dibangunkan, bahkan penyemprotan air sebagainya, ya kan itu secara teknisnya. Tapi secara sistemnya itu yang kita butuhkan. Kayak tadi saya bilang tadi menjadi EWS, early warning system, jadi peringatan dini. Jadi sebelum petugas itu melakukan kebakaran besar, kita tahu nih, oh itu kebakaran di sini nih kondisinya di titik mana gitu. Oh desa ini mana titiknya. Jadi mulai dari data tadi. Semakin banyak sensor yang setiap desa kita terapkan, semakin akurat ininya, terus titik-titik kebakaran yang hotspotnya gitu. Yang dibutuhkan itu apa saja tuh? Si setiap desa harus ada apa? Misalnya apakah itu dibutuhkan jaringan internet juga gitu? Iya pasti. Nah, karena kan setiap desa kita ini apalagi Bengkalis ya pulau-pulau gitu ya. Iya. Nah daerah mana yang ada tantangan kira-kira untuk kita pakai sistem seperti itu? Kalau sekarang mungkin kalau di Bengkalis, Kabupaten Bengkalis jadi sebenarnya rata-rata untuk internetnya udah bagus soalnya. Bagus. Dia pun kalau dia mengirim datanya enggak gambar yang 10 mega enggak. Dia cuma data, bayar data. Nah, tapi dia nanti data itu diolah dan bisa melakukan jalan. Bisa menarik gitu, kayak menarik. Jadi dari kementerian juga untuk dewasa sebagainya mereka punya sistem itu juga Pak. Iya. Nah, cuman sistem mereka kan global. Ya, tadi dia menggunakan citra hotspotnya itu. Nah kalau kita memang betul-betul memang langsung sampai ke petugasnya langsung, dia bisa memberikan notifikasi ataupun memberikan informasi secara dini ya. Tapi belum tentu juga, misalkan dia ada asap tebal, ya, dia langsung dia memberikan, oh ini kebakaran, enggak juga, tapi dia memberikan informasi awal. Nah, oh ternyata ini kemungkinan kebakaran nih. Nah
Nah, dari mana kelihatannya? Oh, biasanya dari asapnya. Nah, asapnya gimana? Apakah sudah continue atau sebentar aja, 30 menit hilang gitu. Nah, ini kan bisa juga kita lakukan mitigasi seperti itu, Pak. Mungkin begitu, Bu. Baik. Nah, gimana nih Pak Ersan untuk inovasi teknologi yang sudah dari akademisi ini? Dari PPPD-nya gimana Pak? Saya mendukung untuk diterapkan di Bengkalis Desa. Iya, kalau ini kan bagus akademisi, jadi di bencana itu Mbak ada namanya pentahelik ya. Pentahelik itu artinya pemerintah, unsur pemerintah, kemudian ada masyarakat, ada dunia usaha, kemudian ada akademisi. Nah, akademisi ini kan kayak Pak Fahmi kan dari akademisi, kemudian ada pers. Nah, pers itu kan bagian dari, katakanlah Mbak dari RRI juga kan bagian dari pers itu dari pentahelik. Nah, kita itu coba memang untuk early warning system ini kita kebut gitu, bukan hanya di karhutla tetapi di bencana klaster bencana di Bengkalis itu kan ada karhutla, kemudian ada banjir, ada puting beliung dan ada abrasi. Tetapi kan yang paling dominan itu karena berkaitan dengan sosial ekonomi adalah karhutla. Nah, jadi penggunaan early warning system kami pernah bersama Politeknik sama Pak Fahmi juga waktu bagaimana kita untuk memasang IWS banjir di Kecamatan Siak Kecil di Muara II, kita dukung. Nah, kalau untuk sehariannya kita memakai aplikasi Sipong. Jadi kalau ini bisa di real time, ini bapak-bapak nanti coba di zoom ke Bengkalisnya bisa. Jadi kita bisa lihat dari sini, bapak bisa klik nanti misalnya pilih Bengkalis, kejadian di sana, Bulu Apo sekarang misalnya, itu berapa hektar luasannya kelihatan Pak. Jadi kalau di desa juga pasang seperti Sipongi, seperti TV monitor yang kami punya kecil ini, bapak bisa lihat itu kejadiannya di mana. Masuk Pak, silakan. Oke, baik Pak, kita break dulu. Oke. Kami mohon semuanya untuk berdiri. Pukul Indonesia 10 Raya. waktu Indonesia Barat kita lagu Indonesia. Pak, masuk Pak. Hadirin disilakan duduk kembali. Baik pendengar Pro 1 RRI Bengkalis yang mendengarkan siaran ini melalui FM 90,7 MHz, pendengar kami yang di RRI Digital dan pemirsa live TikTok RRI Bengkalis, BPBD dan live streaming YouTube Bengkalis. Silakan untuk yang ingin berinteraksi bersama kami kirimkan di WhatsApp 0823 88384742. Namun sebelumnya saya berikan kesempatan dulu untuk bapak-bapak yang hari ini, ibu-ibu juga yang hari ini sudah hadir di aula ini, di ruangan ini, yang ingin bertanya kepada narasumber kita atau ingin memberikan pendapatnya, boleh ya, silakan. Ada dari mana yang ingin bertanya? Ya, silakan. Dari kepala desa.
Ya, dari Bapak sebutkan namanya dan juga dari desa mana ya Pak? Izin Pak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Puji syukur kepada Allah dalam hal ini kami diperkenankan untuk hadir dalam acara peran Pemdes dalam pengendalian COVID. Perkenalkan, nama saya Tamrin, tinggal di Desa Sebau. Nah, dalam hal ini kami bersyukur karena kami diberikan tentang masalah peran pemerintah. Dalam hal ini bukan pemerintah desa saja, seluruh mencakup dalam pemerintah itu. Nah, kalau kita bicara tentang masalah corona ini, kalau menurut kami selama ini satu contoh di desa kami ini persiapan kita. Dalam artinya persiapan itu selama ini tidak pernah kita siapkan. Sudah ada kejadian, baru kita dudukkan bersama. Satu contoh, lahan ini sudah terbakar sekian persennya, baru kita tahu sudah hampir habis lahan ini 100%, baru kita meninjau ke lapangan. Nah, dalam hal ini kami mohon dengan persoalan ini, dengan langkah ini, dengan ketentuan ini, mari kita dudukkan dengan persoalan ini. Memang kalau kita bicara tentang persoalan ini tak ada habisnya. Apalagi yang Bapak menyampaikan tadi tentang abrasi, tentang masalah musibah yang ini, petroliumnya, termasuk kebakaran. Dalam hal ini 2022 kemarin kami pernah duduk bersama dengan pimpinan kita, termasuk Ibu Bupatinya. Kami dalam hal itu ada mengusulkan tentang masalah tentang ini dan abrasi. Inilah peran daripada kita semua untuk mengatasi persoalan ini. Kemarin itu kami pernah mengusulkan Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantar ini perlu ada alat. Tidak boleh tidak. Berarti eskavator. Eskavator ini bukan eskavator yang besar. Skala 70 atau 75 atau 50. Karena alat ini bisa untuk mengatasi dalam kebakaran dalam hutan itu. Apa yang Bapak? Dari mana tadi Pak? Pak Nurul dari akademisi. Dari akademisi Pak Nurul, memang kami pendapat kalaupun kita ini tadi pakai alat canggih, tanpa peralatan itu tadi untuk mengatasi entah kita bikin kanal, untuk menghadapi persoalan itu tadi, baik korotan, baik ini kebanjiran, ini yang harus kita sikat. Satu contoh yang diadakan oleh perusahaan Eskom Sejati itu. Ini kalau menurut kami selama ini benar. Walaupun di situ tadi kita buat kanal, tapi kita butuhkan di situ kalau pengetahuan ini tadi tentang masalah kita ini tadi musim panas, airnya suka panas. Kelemahan yang di desa-desa ini tadi, bukan desa Sebau aja, apabila musim kemarau, ini yang susah. Nah, jadi semula kita ini tadi
berpikir, memberi pendapatan, oh besok kita buat kanal ini. Kalau buat kanal itu Pak, pakai contoh pakai embung. Embung itu tadi sistem manual yang bisa dilakukan oleh masyarakat desa. Tapi kalau sudah sepanjang macam itu tadi, ini tak bisa pakai embung. Maka itu tadi kami mengajak kita semua tentang mencintai lingkungan ini. Mari kita sama-sama memikirkan Pulau Bengkalis itu, termasuk di Kabupaten Bengkalis dan Banten. Contoh di ujung sana, belah timur sana, dari Ketam Putih aja sampai Sekudi, ini kalau ada kebakaran, ini luar biasa. Kenapa? Di saat itu tadi masyarakat memang banyak lahannya, tapi tidak peduli dengan lingkungan itu. Yang susah siapa? Namanya saya Pak. Saya kan di luar ya, ini maaf saya bicara hal ini karena saya sudah 7 tahun memimpin desa ini tadi, banyak persoalan-persoalan. Yang paling parah itu ini tentang kebakaran ini. Inilah yang kami harapkan. Kita berharapkan kepada pemerintah, kalau perlu terkhusus untuk Kabupaten Bengkalis ini paling banyak 9 biji alat. Kalau perlu nanti kita sama-sama Pak Kementerian. Nah, kita tahu dengan divisi anggaran itu nak beli alat itu satu alat itu mungkin 1 miliar. Tapi kalau ini didudukkan bersama, kalau ini dia duduk bersama tentang hal ini untuk membuat persiapan itu Pak, mudah-mudahan. Baik, terima kasih Pak. Ini Pak. Ya, ini dulu buat sementara, nanti kita berdiskusi kembali lagi. Baik, terima kasih buat Pak Khalid, Pak Penghulu ya dari Sebaut ya, dari Desa Sebaut, Kecamatan Bengkalis. Dan tadi butuhnya alat ketika ada kejadian langsung gitu ya dari desa. Dan tadi ada juga disorot soal masyarakat kadang karena alasan ekonomi dia ini buat seperti itu ya. Gimana nih Pak caranya supaya masyarakat itu tidak mengerti juga sumber penghasilannya untuk membuka itu, solusinya seperti apa gitu. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Saya senang Pak Penghulu, Pak Itam ya panggil keren, Pak Tamri. Jadi begini, pemahaman kita harus satu pemahaman dulu Pak. Tadi dari awal kita diskusikan mengenai kenapa karhutla ini sering terjadi. Pertama dari sisi kita lihat cuaca yang ekstrim, kemudian ada kegiatan deforestasi, kemudian ada faktor alam. Nah, gambut ini seperti yang kita jelaskan dengan 3 sifat tadi, mulai dari biblik, hermit, kemudian saplik. Kenapa bisa kering gambut ini? Karena saya katakan tadi, kalau gambut itu kan seperti spon, fungsi reservoirnya, dia menyimpan air. Kalau spon tidak air, yang saya katakan dari awal, itu gambut yang normal. Gitu. Nah, kok bisa kering sih gitu gambut kita? Jadi, ada beberapa hal yang menyebabkan gambut kita itu kering, Pak. Salah satu sebabnya adalah kanal. Jadi pembangunan kanal atau embung itu juga harus ada analisa dampak lingkungannya. Jadi kalau ya katakan Anda, bahwa misalnya begini nih, kue petak ini kalau kita umpamakan gambut Pak ya, ini gambut semua. Bapak bangun di tengah ini kanal, bangun. Ini yang di kiri kanan pasti kering Pak. Nah kalau dia sudah kering berarti subsiden, gambutnya turun. Bukan berarti kita membangun kanal tidak bagus, embung tidak bagus, tetapi harus ada analisanya, kejelasannya bahwa yang dibangun ini tidak akan merusak ekosistem yang lain. Nah kita bangun kanal di sini Pak, 1 kilo itu gambut itu pasti kering Pak air, pasti larinya ke kanal. Nah bagaimana caranya ketika Bapak harus buat kanal, buat embung? Saya lebih menyarankan kita konsul, kita ajak teman-teman dari DLH. Kira-kira di gambut kita dengan jenis yang katakanlah tadi kita ngobrol nih Pak Penghulu ada biblik hermit dan saplik, tadi boleh nggak kita buat kanal? Atau boleh nggak kita buat untuk embung? Nah kalau perusahaan dia punya vektor manajemen yang bagus, kebunnya tidak akan terbakar karena tinggi muka air tanah dalam satu kanal itu 40 cm sudah pasti Pak.
Kalau artinya 40 cm tinggi muka air tanah, bapak-bapak juga bisa praktekkan ini di kebunnya. Gimana caranya? Kita kan nggak punya kanal. Oke, nggak apa-apa, bapak buat kanal blocking, sekat kanal pak. Ada drainase kita sekat kanal yang paling sederhana dengan papan, dengan plastik dan lain sebagainya. Bapak buat seperti perusahaan yang di TMA-nya 40 cm, saya garansi pak 90% nggak kebakar. Nah, itu apa namanya? Reniting. Artinya gambut kita ini basah pak. Nah, kalau gambut kita basah, dia masuk dalam kategori katakanlah hanging, itu nggak mungkin dia terbakar. Pasti dia basah. Bapak dari desa MPA, MPB, itu tugasnya lebih gampang. Jadi banyak drainase. Nah, saya lebih menyarankan pembersihan drainase atau parit yang kita kenal itu lebih bagus manual daripada menggunakan alat berat. Kenapa? Karena kalau bapak menggunakan alat berat, begitu tarikan, maka gambut kita akan putus pak. Kalau seratnya putus, kerusakan ekosistemnya sangat besar. Bapak lihat simpang ayam misalnya ini, bobras, longsor gambut itu kenapa? Karena gambutnya putus pak. Itu nggak bisa dicegah lagi itu kalau udah bobras. Longsor gambut namanya. Sedikit saja air yang ditimpa dari atas hujan, itu gambut akan longsor. Nah, berarti gambut itu sudah putus. Nah, itu misalnya begitu Pak Pengurus. Saya bukan tidak mendukung beberapa hal untuk kita melakukan mitigasi secara struktural penanganan karhutla ini. Tapi bolehlah kalau mau embung, mau kanal segala macam. Saya pikir kita memang harus konsul dulu ini. Kekayaannya boleh nggak ini di gambut ini kita buat embung atau kanal? Karena itu sangat kita harus memperlihat hidrologisnya atau tata kelola airnya seperti apa, jangan karena kita membuat kemudian tempat lainnya yang menjadi kering. Perusahaan tidak akan terbakar pak, manajemen water manajemennya sangat bagus. Jadi mereka punya sekat kanal seperti Meskum Sejati kan Pak Pengurus. Saya masuk ke dalam itu, saya mutar lihat kanal itu tuh. Saya lihat kanal sekunder, kanal primernya, memang saya lihat gitu. Tapi begitu pola perusahaan jaga, bisa nggak kita adopsi? Bisa, bapak-bapak bisa mengadopsinya. Ada drainase kita, bapak bersihnya secara manual. Jangan menggunakan alat berat karena menjaga fungsi dari gambutnya itu sendiri. Akar gambut ini yang menahan, yang membuat dia perekat. Karena gambut ini pak, akumulasi atau komposisi gambut itu kan terdiri dari bahan-bahan organik. Jadi dari kayak ranting, kayak daun, kemudian didukung oleh yang lain dengan proses komposisi yang sangat lama sampai ribuan tahun, maka dia membentuk semacam menjadi, kalau dia matang seperti gambut saprik tadi, jadilah kelang manis seperti itu. Nah, gambut ini hidupnya di air pak, pada dasarnya air. Jadi masuk, terjadi proses dekomposisi busuk tadi, dia membentuk kemudian jadilah semacam tanah gambut dan lain sebagainya. Jadi seratnya ini sangat rentan. Nah, kalau Pak Pengulu bagus idenya untuk alat berat, saya dukung begitu. Tapi kita kecenderungan bencana ini memang manusia ini dituntut pertama kita menjaga alam, alam menjaga kita. Ada konsepnya, kira-kira kalau kita menggunakan alat berat masuk ke dalam hutan, pertama ada ekosistem yang sangat terganggu di dalamnya. Kemudian apa yang patut kita lakukan? Mungkin upayanya adalah membuat sekat bakar. Saya lebih cenderung ke sekat bakar karena teman-teman kadang-kadang, mohon maaf, dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan itu kita harus memahami juga teori apinya. Ada segitiga teori api bapak-bapak yang kita nggak bisa lari dari itu. Pertama ada oksigennya, ada angin yang kencang kan seperti itu, ada suhu panasnya, kemudian dia didukung bahan bakarnya. Kalau tiga ini ketemu, berarti dia kebakaran positif. Tetapi kalau bapak-bapak bisa melakukan relighting, pembasahan gambut tadi dengan sekat kanal yang ada, nggak akan terjadi pak. Harus tiga persyaratannya, baru dia terjadi kebakaran hutan dan lahan itu. Nah, kenapa kita lebih cenderung menangani daripada mengendali, mencegah dari awal? Karena mindset kita lebih percaya kalau mengendali ini kita anggap selesai. Seharusnya, menurut hemat saya, bagaimana kita terus mengasah teman-teman untuk diskusi, desa-desa untuk diskusi dalam satu forum, kita bisa komunikasi apakah dari online, dari WA grup dan lain sebagainya, kita diskusi tentang kebakaran hutan dan lahan ini penanganannya seperti apa. Jadi memang peran kepala desa itu dituntut untuk lebih aktif. Bagaimana menghidupkan, merubah mindset atau paradigma dari penanganan ke pencegahan. Karena kalau sudah terjadi seperti yang dikatakan Pak Pengulu, saya yakin Pak Pengulu tidak akan tidur malam. Kemudian celananya juga tidak akan ada kantong di belakangnya. Sudah selesai. Jadi apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan Pak Pengulu apa? Kita aktifkan ini kelompok-kelompok komunitas.
MBB-nya harus komunikasi terus, kemudian MPA-nya juga, komunitas Karang Tarunanya juga harus diaktifkan, komunitas yang lain. Lakukan patroli yang sangat minimal, karena bapak-bapak saya yakin sudah tahu, ini lahan yang kering, ini yang lahan potensi, ini orang mancing sering di sini, ini orang sering berkebun yang sering membakar lahan, ini orangnya, bukan membakar sih sebenarnya memberun Pak. Cuman karena gambutnya kering tadi efeknya sangat besar, karena api itu ada 3. Yang pertama api atas, kalau dia di dataran terbakar tanah mineral atau tanah liat, kita nggak problem Pak, aman kita. Tapi kalau terbakarnya gambut yang sudah rusak, Pak, ada lagi api dalam tanah namanya. Itu yang Bapak temukan, yang Bapak harus memadamkan dengan injeksi. Bapak nggak bisa spray dari atas, ketika sudah padam Bapak melakukan kemudian Bapak harus injeksi lagi, biayanya lebih besar. Nah ketika selesai injeksi, Bapak harus memastikan lagi patroli apakah ini selesai. Nah persoalannya kadang-kadang di hutan-hutan kita, di semak belukar kita masih ada sisa kayu seperti damar dan lain sebagainya, yang ini menjadi bahan bakar dari teori aki tadi. Jadi saya pikir seperti itu ya Mbak, ya seperti itu Pak Pengurus. Iya. Ya, ini sudah ada juga yang bertanya nih Pak lewat WA kita nih. Ini dari Rian. Pak, bagaimana cara masyarakat melapor jika menemukan titik api kecil di sekitar lahan? Kemudian ada dari Hidayat, apa hukuman bagi masyarakat yang masih nekat membakar lahan? Dijawab dulu Pak dari Rian. Baik, terima kasih, saya senang. Sekarang kita punya call center, Ibu Bupati kita concern ini terhadap bencana Pak Pengurus. Jadi ada call center kita, teman-teman masyarakat ini bisa telepon mengenai kebencanaan itu di 112, free, itu nggak ada pakai pulsa. Jadi bapak boleh pakai handphone, boleh coba sekarang. Tekan 112 saja Pak, tidak pakai pulsa, bebas, itu dibayar oleh pemerintah. Bapak bisa lapor, Pak ini kebakaran di sini, nanti kita akan cross check dari operator akan mempersiapkan tenaga, kemudian kita cek lagi itu lokasi, benar titiknya di mana, kita akan analisis sumber airnya di mana, jalan masuknya seperti apa, maka tim akan segera turun. Nah 112 itu, dari catat ya Pak ya, dari 112 itu free. Dan tidak hanya Bapak yang di... Oh tidak, semuanya Pak boleh itu. Bapak mau kesangkut kucing juga kalau mau ke damkar, mau ada tawon atau lebah dan segala macam, asal yang Bapak klien sama istri aja melapor ke 112 udahlah. Pokoknya yang lain bisa diselesaikan di 112. Nah kemudian ya ular dan segala macam, kalau Bapak mau undang kenduri boleh juga. Nah kalau untuk penegakan hukum, kita kan sangat keras ini sebenarnya. Jadi penegakan hukum itu sudah ada beberapa kasus contohnya, orang membakar hutan dan lahan dengan berbagai alasan. Ada yang dilakukan hukuman langsung seperti itu dengan tindakan-tindakan, tentunya ini berdasarkan aturan yang ditetapkan regulasinya dari undang-undang yang ditangani oleh pihak kepolisian. Tetapi sangat dilarang bahwa Pak kan lihat ada banner atau segala macam, itu kan kalau membakar hutan misalnya denda berapa miliar, hukuman penjaranya berapa miliar. Nah jelas tidak Pak. Kadang-kadang sebagian yang sadar alhamdulillah juga, tapi sebagian yang tidak sadar tetap seperti kucing-kucingan juga seperti itu. Oke, ini ada juga pertanyaan untuk Pak Fahmi nih dari akademisi. Bagaimana dunia pendidikan bisa mendukung visi Bengkalis bebas asap? Kemudian apakah perlu ada kurikulum khusus atau kegiatan kampus yang berfokus untuk mitigasi karhutlah? Silakan Pak Doro. Ya, baik. Kalau untuk mendukung visi-misinya Bengkalis ya, untuk berkaitan dengan karhutlah ini ya, tentunya kami dari akademisi sangat mendukung itu, karena dari akademisi juga dari beberapa kegiatan kami ada juga namanya penelitian pelatihan. Nah itu menghubungkan antara apa yang terjadi di lapangan di masyarakat, itu kami hadir. Karena arti dharma itu ada penelitian, ada pengabdian dan pendidikan. Nah kalau penelitian ya kami berkaitan dengan riset-riset yang ada berkaitan dengan karhutlah, kemudian pengabdian untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, diskusi, sharing gitu ya. Nah itu berkaitan dengan itu. Yang kedua, yang kemudian kurikulumnya. Iya. Jadi kebetulan kami di teknik informatika ya, karena saya juga ngajar di Amerika itu. Jadi kurikulumnya juga mendukung berkaitan dengan mitigasi bencana, tapi cepatnya ya. Tapi secara teknologinya kami mengajarkan mahasiswa kami berkaitan dengan teknologi berkaitan IoT Pak, Internet of Things. Jadi kita di kurikulum itu kita mengajarkan mahasiswa ya, diskusi mahasiswa berkaitan bagaimana sih kita untuk mitigasi kebakaran hutan. Contohnya kita membuat alat sistem monitoring untuk kebakaran hutan misalkan. Sensor apa aja yang kita butuhkan gitu. Dan kemudian kita develop, kita kembangkan, kita buat aplikasi sistem berbasis web dan Android gitu. Nah itu ketika kita
lakukan itu Bu. Baik. Ah, Baik, terima kasih Pak Nurul. Dan pendengar, tidak terasa ya kita sudah berada di penghujung waktu dalam interaksi dua studio hari ini. Nah, kita ingin ada closing statement nih, apa satu pesan penting dari Pak Ersan dan BPBD Bengkalis yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan. Kami dari BPBD tentunya menghimbau kepada teman-teman dan masyarakat, apalagi aparatur desa, desa, bagaimana kita mengutamakan upaya pencegahan sebelum melakukan penanganan karhutla. Tingkatkan mitigasi dengan sempurna, kesiapsiagaan kita dalam menghadapi berbagai macam bencana, terutama karhutla dan banjir. Oke, kalau dari Pak Nurul silakan. baik, kalau dari kami mungkin sampaikan Pak Eda tadi ya, kita untuk menangani kebakaran hutan sebagai ini. Nah, tentunya kami dari akademisi ya dari kampus siap berkolaborasi untuk menangani untuk sistem tadi Pak, dengan BBD, dengan masyarakat dan sebagainya lah, untuk kemajuan kita bersama gitu, supaya jangan terjadi lagi bencana seperti itu aja Pak ya. Iya, Itu aja ulangnya. Jadi bagaimana mitigasi kita seperti itu. Dan kami dari kampus, dari ya dan akademisi juga siap berkolaborasi untuk mencegah semuanya Pak. Terima kasih. Apalagi untuk penerapan teknologi yang tadi ya Pak. Oh iya, yes, pasti Iya, itu. iya. Ya, tidak terasa kita sudah di penghujung SUA. Terima kasih untuk atensi Anda yang sudah bergabung pada hari ini dalam dialog interaktif luar studio. Pendengar Pro 1 RRI Bengkalis di FM 90,7 MHz. Kemudian pendengar kami di RRI Digital juga pemirsa live TikTok dan juga live di YouTube RRI Bengkalis. Juga Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang hari ini sudah hadir langsung di ruangan ini, terima kasih. Semoga ini bisa kita terapkan di depan dan Bengkalis ke depannya tidak lagi menjadi sorotan dan lain-lain ya untuk karhutlanya. Terima kasih, saya Nabila Fitri, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua.